Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Fatin Afati dan kesempatan kali ini untuk mengerjakan tugas akidah akhlak, saya ingin menceritakan kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Sebelum cerita ini dimulai, alangkah baiknya kita melihat sekilas latar belakang negeri Mesir sebelum lahirnya Musa. Pada waktu itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang pada waktu itu gelarnya bernama Fir'aun. Dari penelitian Maurice Bucaille, Fir'aun pada zaman Nabi Musa ini adalah Merneptah atau Ramses II. Fir'aun ini merupakan tokoh yang memiliki kekuasaan absolut dan sangat sombong hingga ia bisa menyebut dirinya sendiri sebagai seorang Tuhan. Namun, pada suatu malam, Fir'aun ini bermimpi yang pada mimpinya itu diceritakan bahwa ia melihat api keluar dari Baitul Maqdis kemudian masuk ke rumah orang-orang Kipti di Mesir, kecuali rumah Bani Israel. Menurut penafsir mimpinya, mimpi ini berarti bahwa kekuasaan Fir'aun akan berakhir di tangan Bani Israel. Sedangkan di kubu Bani Israel sendiri, ada kerabatnya mengatakan bahwa mereka sedang menanti kelahiran seorang anak yang bisa menjunjung tinggi kekuasaan dan kedudukan dari Bani Israel. Dari mimpinya tersebut, Fir'aun mulai memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan, serta mempekerjakan Bani Israel dengan pekerjaan yang berat dan hina. Namun, pada tengah kondisi tersebut, ibu Nabi Musa yang bernama Aminah tengah mengandung anaknya. Lalu datanglah firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 7. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Aminah untuk menyusui bayi Musa. Namun, jika ia khawatir, Allah memberitahunya untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil yang dekat dengan rumahnya. Dengan firman itu, Aminah percaya dan kemudian ia mulai menyusui anaknya. Beberapa waktu kemudian, seorang utusan dari Fir'aun datang yang mana membuat hati Aminah takut. Kemudian karena ketakutannya itu, yang ingat firman Allah, kemudian dia memasukkan Musa ke dalam sebuah peti lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Dengan kuasa Allah, peti itu hanyut terbawa aliran sungai Nil hingga ke istana Fir'aun. Kemudian peti itu ditemukan oleh para dayang-dayangnya, namun mereka takut untuk membukanya tanpa seizin dari istri Fir'aun. Maka dibawalah peti itu kepada istri Fir'aun. Ketika dibuka, Asia, nama dari istri Fir'aun, dia kaget karena ternyata isi dari peti tersebut adalah bayi laki-laki yang tampan, lucu, dan bercahaya. Lalu Allah menurunkan rasa cinta pada Asia saat melihatnya. Dalam surat Al-Qasas ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun karena ucapan istrinya, yaitu, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita ambil dia sebagai seorang anak." Di lain sisi, hati ibu Musa menjadi kosong setelah menghanyutkan putranya hingga hampir saja ia membocorkan tentang Musa jika Allah tidak meneguhkan hatinya. Lalu dia berkata kepada saudara perempuan Musa untuk mengikutinya. Di istana Fir'aun, Allah mencegah Musa menyusu pada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Lalu ketika saudara perempuan Musa datang, ia mengatakan pada dayang-dayang tersebut dan menawarkan pada mereka untuk menunjukkan keluarga atau ahlul bait yang bisa memelihara dan berlaku baik terhadap bayi Musa. Dengan itu, maka ia menunjukkan keluarga Aminah, yaitu ibunya sendiri, ibu asli dari Musa. Mendengar kabar itu, istri Fir'aun memanggil Aminah untuk datang ke istana dan menyusui Musa. Ia meminta Aminah untuk tinggal di istana sambil menyusuinya. Tapi Aminah menolak dengan alasan ia memiliki suami dan banyak anak. Akhirnya, istri Fir'aun setuju dengan tawaran Aminah, yaitu ia diperbolehkan menyusui di rumahnya. Dalam waktu menyusui itu, istri Fir'aun juga memberinya hadiah yang melimpah. Setelah Nabi Musa dewasa dan sempurna akalnya, Allah
menganugerahkan hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan Musa memasuki sebuah kota, yaitu kota Memphis, yang ketika dia datang itu penduduknya sedang lengah sehingga tidak mengetahui kedatangan Nabi Musa. Ketika sampai ia di sana, ia menemukan dua orang laki-laki yang sedang bermusuhan. Satu dari Bani Israel dan satu lagi dari kaum Fir'aun. Ketika mengetahui kehadiran Musa, orang dari Bani Israel tersebut meminta pertolongannya, yaitu untuk mengalahkan musuhnya tersebut. Setelah itu Nabi Musa meninju seorang musuhnya, dan ternyata orang itu langsung meninggal. Melihat itu Nabi Musa kaget dan dia menyesal karena telah meninju orang tersebut hingga meninggal. Nabi Musa menyesal dan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan setan. Dia berdoa kepada Allah untuk mengampuninya dan menyatakan bahwa ia tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Karena peristiwa itu Nabi Musa ketakutan dan menunggu akibat dari perbuatannya di kota tersebut. Hingga datanglah kepadanya orang dari kaumnya kemarin meminta tolong lagi kepadanya. Namun ketika hendak meninju musuhnya untuk yang kedua kalinya, musuhnya itu berkata, apakah Musa hendak membunuhnya sebagaimana ia membunuh saudaranya kemarin? Tiba-tiba datang seorang laki-laki bergegas dari ujung kota, mengatakan pada Musa bahwa para pembesar negeri itu sedang berunding untuk membunuhnya, dan laki-laki itu menasihatinya untuk keluar segera dari kota tersebut. Maka Nabi Musa keluar dari kota itu menuju kota Madian sambil berdoa kepada Allah agar dipimpin ke jalan yang benar. Ketika ia sampai di sumber air negeri Madian, ia melihat dua orang perempuan yang kesusahan memberi minum ternaknya, dan ayah mereka sudah tua dan lanjut usia. Musa akhirnya memberi makan ternak mereka. Singkat cerita, ayah mereka menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Lalu Musa berangkat dengan keluarganya tersebut, hingga pada waktu itu Musa melihat sebuah api di lereng gunung. Lalu ia menghampirinya. Pada waktu itu, ketika ia sudah sampai di sana, ternyata Allah bertemu dengan Musa di situ, dan Musa diberikan beberapa mukjizat oleh Allah, yaitu berupa tongkat dan tangannya yang bisa bercahaya. Pada waktu itu juga Nabi Musa meminta dampingan dari Nabi Harun, yaitu adiknya, untuk mengajak Fir'aun bertaubat. Namun karena sikapnya yang sombong, Fir'aun justru menyuruh semua penyihir untuk melawan Nabi Musa. Mereka melemparkan tali dan tongkat yang dengan sihirnya berubah menjadi ular. Nabi Musa kemudian melempar tongkat yang ia pegang atas izin Allah. Kemudian itu berubah menjadi ular yang jauh lebih besar dari ular-ular para penyihir tersebut, hingga bisa memakan semuanya hingga habis. Melihat kejadian itu, para penyihir kaget dan mereka bersimpuh di depan Nabi Musa. Para penyihir itu sadar bahwa apa yang dilihatnya bukanlah sihir, namun mukjizat dari Allah SWT. Nabi Musa terus menjalankan dakwahnya. Sementara itu, Fir'aun begitu murka dan menyiksa kaum Bani Israel. Allah pun memerintahkan Nabi Musa untuk membawa kaum Bani Israel menuju Kan'an. Namun, Fir'aun dan pasukannya terus mengejar mereka, hingga pada akhirnya Nabi Musa dan kaumnya terjebak di tepi Laut Merah. Pada waktu itu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, dan ketika setelah tongkat itu dipukulkan, seketika itu juga Laut Merah terbelah dan menjadi jalan bagi Nabi Musa dan Bani Israel. Mereka pun melintasi jalan pada laut tersebut hingga mereka sampai di seberang, dan mereka melihat bahwa kaum Fir'aun sedang mengejar mereka juga. Meskipun begitu, Allah dengan segera menutup jalan yang terbuka tersebut dengan mengalirkan kembali air yang telah disibakkan menjadi dua jalan. Akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Meski begitu, Allah mengabadikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran, sebagaimana dalam surat Yunus ayat 92,
Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Terima kasih. Sekian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.